Ini gue belum pernah ya bikin konten tentang timnas Indonesia sesemangat ini. Kali ini gue agak-agak sedikit, wah ini bergejolak gitu. Biasanya biasa aja gue bikin konten tentang timnas ya. Tapi kali ini wah ini agak-agak seru gitu. Oke, gue akan mulai. Sintayong ini memang tanpa gelar, dia belum pernah mendapatkan piala apapun. Banyak yang kontra, banyak yang protes, banyak yang mengidam-idamkan piala karena kita memang udah lama nggak dapet piala. Jadi kita harus memaklumi, dan itu adalah pemikiran orang. Jangan pernah membatasi pemikiran orang gitu, karena itu hak-haknya mereka gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang, gua nggak suka sama Sintayong karena gua pengen dia memberikan gelar, itu harus kita maklumi. Mungkin orang ini dia sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia sepak bola dan dia belum melihat hasil yang diharap-harapkan gitu. Tapi pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa di masa awal Coach Sintayong melatih timnas Indonesia, dia menghadapi begitu banyak masalah. Tapi pelatih yang satu ini tidak menyerah. Saya masih ingat, kemudian dia menjalankan pemusatan latihan bagi timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk bermain di Piala Dunia U20. Tapi kemudian Piala Dunia U20 juga diundur oleh FIFA. Setelah itu, ada Piala AFF 2021 kan. Yang di Piala AFF pertama bagi Coach Sintayong, dia sudah berhasil membawa timnas Indonesia senior lolos ke babak final, teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi, bahwa timnas Indonesia dipenuhi oleh mayoritas pemain-pemain muda yang sebelumnya tidak punya pengalaman bermain di level internasional. Tapi mereka berhasil lolos sampai ke babak final. Hebat kan? Karena taktiknya berjalan. Karena Coach Sintayong itu paham, dia ingin para pemain muda ini bermain dengan energi yang tinggi, bermain dengan teknik pressing, dan kemudian main transisi positif yang cepat. Dan memang awalnya banyak yang mengkritik bahwa Coach Sintayong lebih fokus memakai taktik yang defensif. Itu perlu dia lakukan, teman-teman. Kalian harus ingat, sebelum Coach Sintayong mulai melatih timnas Indonesia, kelemahan dari timnas Indonesia itu yakni adalah di lini pertahanan karena terlalu banyak kemasukan gol. Ya, teman-teman bisa melihat dari statistiknya. Maka itu yang dia fokus adalah untuk membenahi lini pertahanan dari timnas Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia fokus untuk meningkatkan kekuatan fisik dan kemudian stamina dari para pemain agar mereka tidak lelah melakukan pressing, dan itu tidak mudah bagi para pemain. Karena tentu ini adalah cara bermain sepak bola yang baru bagi mereka. Harus bermain dengan high tempo, high intensity, gak gampang bagi mereka, ngos-ngosan juga. Jadi poinnya adalah jangan cepat bergembira, cepat membuncah-buncah gitu. Kegembiraan itu euforia untuk pertarungan kecil gitu. Yeah. 9-0 memang perlu disyukuri, diapresiasi, tapi jangan cepat puas di situ. Karena kalau kita bicara tetangga kita sekawasan Vietnam, tadi Wildan bilang 2018 mereka runner up Piala Asia U23. Betul. Gitu. Lalu tahun 2016 mereka lolos ke putaran final Piala Dunia U20 yang di tahun 2017. Ya. Lolos lewat kualifikasi. Jadi kita masih punya sparring partner yang tangguh dengan Vietnam yang dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 di era Pak Hang-seo mereka prestasinya luar biasa. Betul. Asian Games 2018 mereka semifinal. 4 besar ya. Semifinal di negeri ini, di kita lagi mainnya. Jadi jangan cepat berpuas diri. Masih ada itu tuh. Tahapan-tahapan ya. Ada lawan, ada rival tetangga yang harus kita saingi terus. Asian Cup Qatar 2023, Jepang, Indonesia, Irak, Vietnam. Ini kalau diikutkan ya, grup ini adalah grup maut guys. Grup maut. Sebab Jepang, Irak, Vietnam. Jepang baru-baru ini mengalahkan Jerman 4-1 di FIFA Matchday ya. Kemarin. Irak juga merupakan sebuah pasukan sepak bola yang pernah kelayakan ke Piala Dunia. Vietnam juga kalau ikut daripada rankingnya di bawah 100 ranking. Tetapi Indonesia pada saat ini tidak boleh dipertikai dan diperkecilkan juga sebagai sebuah tim sepak bola di Asia juga. Kita nantikan kesudahannya guys pada ketika Asian Cup Qatar ini berlangsung, nanti kita lihat. Kalau lo gimana bang? Lebih mentingin gelar atau lebih mentingin prestasi yang sekarang ada oleh Sintayong? Gue lebih condong awalnya gue juga pengen ngejar gelar, ngerti gak lo? Kenapa? Karena gue juga orang yang lama juga. Gue udah puluhan tahun gue nunggu timnas superior
akhirnya mungkin ya, ini harapan yang selama ini gue dambakan kayaknya terwujud di U23 ini, mudah-mudahan. Nah, gue dulu gue dulu berharap kalau kita nih harus mendapatkan piala. Tapi setelah ngelihat hasil-hasil yang dicapai oleh Sintayong dengan lolosnya Piala Asia U23, U20 senior yang kemarin U20, dan gue nggak dengar Coach Justin juga. Dia bilang 10 piala AFF itu nggak lebih baik daripada lolos ke Asia, lolos grup di Piala Asia. Jadi gini, poinnya mendingan lolos grup di Piala Asia daripada lu 10 kali juara AFF. Kenapa? Karena kalau lolos grup Piala Asia itu kemungkinan untuk ke Piala Dunia itu jadi terbuka dibanding lo hanya menang di Piala Asia. Gue sepakat banget dengan itu, dan dengan pas gue ngedengerin itu, gila, gue tersadarkan memang nggak melulu harus piala gitu. Kadang pencapaian yang udah diraih sekarang juga ini pencapaian yang luar biasa dahsyat yang nggak pernah kita capai sebenarnya sebelumnya. Timnas Indonesia ternyata memainkan peran dalam keberhasilan Malaysia melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 via jalur runner-up terbaik. Sebagaimana diketahui, Malaysia dikalahkan Thailand di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Ella Farasan tumbang 0-1 dari skuad Gajah Perang Junior. Hasil ini membuat Malaysia harus puas di posisi kedua grup H. Meski begitu, Harimau Muda beruntung mampu lolos ke putaran final di Qatar via runner-up terbaik. Malaysia berada di peringkat keempat runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin dan selisih gol 3. Poin dan seleksi gol mereka sejatinya sama dengan Iran. Selain Iran, ada juga Turkmenistan, Yemen, Oman, dan Palestina yang memiliki poin sama. Namun, mereka kalah selisih gol dari Malaysia. Kemudian Iran sendiri bisa kalah dari Malaysia di runner-up terbaik karena poin disiplin yang dihitung dari jumlah kartu. Harimau Malaya mengantongi -4 sedangkan Iran -9. Nah, lolosnya Malaysia juga ada andil Timnas Indonesia U23. Sebab, Garuda Muda mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Hal tersebut membuat Turkmenistan hanya finish di urutan ke-6 klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +2. Sementara itu, dengan ini ada 4 tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar. Mereka adalah Timnas Indonesia U23, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Nah, pada babak drawing nanti, Garuda Muda berada di pot 4 dan situasi ini membuat mereka mungkin akan mendapat grup yang sulit. Lolos ke Piala Asia U23 adalah sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, Indonesia baru pertama kali menginjakkan kakinya di putaran final Piala Asia U23. Indonesia lolos setelah menjadi juara grup K pada babak kualifikasi. Pasukan Sintayong menang atas Chinese Taipei dan Turkmenistan. Ivar Jenner dan kolega mencetak 11 gol. Mereka juga sama sekali tak kebobolan. Terlepas dari performa apik pada babak kualifikasi, Indonesia harus terima berada di pot 4 pada babak drawing. Mengapa bisa begitu? Penentuan penempatan pot drawing Piala Asia U23 2024 ditentukan lewat performa tim pada Piala Asia U23 edisi sebelumnya alias 2022. Pada edisi tersebut, Arab Saudi menjadi juara dan mereka kini berada di pot 1. Timnas Indonesia U23 tidak ambil bagian di Piala Asia U23 2022. Kala itu, tim racikan Sintayong gagal lolos karena kalah dari Australia pada babak kualifikasi. Indonesia berada pada situasi yang tidak ideal pada babak kualifikasi edisi 2022 lalu. China dan Brunei Darussalam mundur. Jadi, hanya ada Indonesia dan Australia di grup G. Kedua tim berhadapan 2 kali dan Indonesia selalu kalah. Beda dengan Indonesia, Malaysia tampil di Piala Asia U23 2022. Namun, Harimau Malaya meraih hasil buruk. Malaysia selalu kalah dan menjadi juru kunci klasemen grup C. Malaysia kebobolan 9 kali dan hanya mencetak 1 gol. Manajemen PSS Sleman memberikan apresiasi kepada pemain muda mereka Hoki Caraka. Penyerang asal Gunung Kidul itu turut andil saat Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pada kualifikasi grup K Piala Asia U23 2024, Hoki Caraka masuk dalam skuad Timnas U23 asuhan Sintayong.
Pemain berusia 19 tahun itu menyumbangkan sebiji gol dalam 2 laga yang dijalani. Adapun kepastian lolos didapat setelah Indonesia menggilas timnas Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa tanggal 12 September tahun 2023 malam WIB. Gol tim Merah Putih dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-40. Satu gol lainnya tercipta via sundulan Pratama Arhan di menit 90+3. Hasil ini menjadi pencapaian luar biasa buat Indonesia karena untuk kali pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sejak Piala Asia U23 diperkenalkan pada 2013, Indonesia tidak pernah lolos ke putaran final. Garuda Muda selalu kandas di babak kualifikasi. Manajer tim PSS, Gustavo Lopez mengaku bangga atas kontribusi Hoki Caraka untuk timnas Indonesia U23. Pria asal Argentina itu senang salah satu pemainnya ikut membawa Garuda terbang tinggi. Pertama-tama tentu dari PSS Sleman kami sangat senang karena ada salah satu pemain kami yang bisa membantu Indonesia dalam lolos kualifikasi Piala Asia U23. Sebuah prestasi yang membanggakan dan pertama kalinya dalam sejarah negara ini, ujar Gustavo Lopez. Saya mengucapkan selamat kepada tim Indonesia U23 dan tentu saja Hoki Caraka. Dengan umurnya, ia bisa membuktikan bahwa dia memang layak dipanggil membela Garuda Muda dan tampil sejak awal laga, sambungnya. Gustavo Lopez juga melempar pujian terhadap penampilan Hoki Caraka sepanjang babak penyisihan grup K Piala Asia U23 2024. Pria berusia 40 tahun itu menilai, Hoki memiliki skill berkualitas dan visi bermain yang oke. Kami percaya bahwa Hoki kedepannya akan memiliki masa depan yang cerah. Bukan hanya untuk tim nasional, tapi juga untuk tim PSS Sleman, katanya. PSS Sleman sebagai sebuah klub juga akan terus bekerja keras agar lebih banyak pemain yang bisa terus membantu tim nasional Indonesia. Karena kita tahu, membela negara adalah sebuah prestasi dan pengalaman yang membanggakan, tambah dia. Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April 3 Mei tahun 2024. Total ada 16 tim yang memastikan tempat di putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Rencananya, drawing atau undian fase grup Piala Asia U23 2024 bakal digelar pada tanggal 16 November tahun 2024. Lantas, apakah manajemen akan melepas Hoki Caraka membela tim Merah Putih? Soal itu, Gustavo Lopez berujar, pihaknya akan melihat apa yang terjadi ke depan. Namun, pada prinsipnya manajemen PSS mendukung penuh pemain yang dipanggil ke timnas. Mengenai hal tersebut, kita tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi dari PSS jelas kami akan selalu mendukung pemain yang dipanggil ke tim nasional, pungkasnya.